Gara-gara medsos itu kan lebih tepat katakan penelitian. Itu tadi saya katakan misalkan medsos terhadap angka perceraian gitu. Di mana? Di pengadilan agama, di wilayah hukum pengadilan agama Purwokerto. Karena sampai hari ini orang kan hanya mengatakan, oh itu cerai karena ada pertentangan gara-gara WA. Oh itu cerai gara-gara ada telepon masuk ke sasar, bertengkar, seperti itu. Sering seperti itu. Oh cerai gara-gara pertengkaran karena dikirimi gambar sama teman perempuan dan sebagainya. Belum yang betul-betul karena disengaja apalagi misalkan. Nah, agar medsos ini kita ketahui dengan akurat dan valid, tidak hanya dengan semacam omongan kayak omongan di warung kopi bahwa ini gara-gara medsos. Itu kan lebih tepat katakan penelitian. Itu tadi saya katakan, misalkan kita ada semacam penelitian pengaruh medsos terhadap angka perceraian di wilayah hukum Kabupaten Banyumas atau di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto. Kita batasi wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto. Nanti dari situ data yang kita ambil dari mana? Dari Pengadilan Agama. Di Pengadilan Agama Purwokerto itu dalam 1 tahun ada berapa sih kasus perceraian? Itu dulu. Setelah itu permasalahannya apa saja sih yang melatar belakangi atau menjadi alasan-alasan perceraian itu? Paling banyak apa? Mungkin kalau dilihat nanti paling banyak pertengkaran dan perselisihan di situ. Cuma masalahnya berbeda-beda. Nah terus dilihat kemudian ditemukan misalkan di situ angka yang disebabkan oleh medsos ini, baik itu Instagram, baik itu WA, SMS, ya, dan yang lainnya Facebook misalkan, dan aplikasi dan alat komunikasi lainnya yang ada di medsos yang lain di situ misalkan berapa, nah, itu loh. Nah setelah itu nanti bisa dilakukan penelitian oleh mahasiswa itu, termasuk nanti akan diketahui wilayah mana sih paling banyak sekarang. Ya teman-teman mahasiswa mungkin mendengar angka perceraian di Purwokerto tinggi misalkan. Sekarang sampai berapa Pak Dodi? Bisa ada 3.000 ya? Kurang lebih 3.000 ya. Misalkan 3.000 misalkan ya. Ada dari Perbes kerjasama dengan PA, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di sana, PAPN. Sama seperti Purbalingga PAPN juga, Purwokerto PN, Banyumas PN juga. Jadi kerjasama dan magangnya di Biabrise itu langsung mendapat tempat, gitu loh. Jadi bukan mahasiswanya bingung mau kemana dan bagaimana mencari kasus, tapi kita langsung dapat tempat. Kenapa ya? Karena kerjasama dengan Pengadilan Negeri kan sudah langsung ada tempat di sana. Seperti sekarang di PN Purwokerto itu. Demikian juga kalau misalkan magang di kantor itu kelebihannya ya, Tapi kalau magang bebas di mana silakan. Tapi kelebihannya di LWC karena kita punya pos vakum sehingga dengan sendirinya mudah untuk magangnya, koordinasinya juga mudah, dengan pengadilannya juga enak karena memang kita kerjasama seperti ini. Ini gambaran-gambaran yang terkait dengan profil lembaga, kemudian kegiatan dan sebagainya. Kan mungkin ditanya LWC seperti apa sih? Ya mungkin kalau Mas Raffi ya udah tahu lah, kemarin mengikuti acara setiap tayangan mesti ditayangkan ya kan. Tapi teman-teman yang lain kan belum. Nah, nanti bisa disampaikan seperti itu. Ya memang kita dilahirkan memang juga sebagai tempat bahasanya kawah candal di mukanya para pendekar-pendekar hukum. Jadi yang mau mahasiswa hukum, yang mau menjadi, jadi tidak mesti kepengen jadi advokat di sini magang, tidak. Banyak juga yang di sini kemudian jadi dosen,
Banyak juga yang di sini kemudian jadi jaksa, ada juga yang jadi hakim, masing-masing. Ya, jadi di sini hanya tempat bagaimana untuk menambah ilmu, mempraktekkan ilmunya di kampus dalam dunia praktek peradilan. Ya, mungkin lebih lengkap dari itu. Di sini ada kegiatan lain yang sesuai dengan tugas atau yang diamanatkan oleh Undang-Undang Bantuan Hukum. Setiap pemberi bantuan hukum atau organisasi bantuan terakreditasi itu bisa merekrut dosen, mahasiswa, dan paralegal. Ini gunanya untuk apa? Ya untuk membantu tugas-tugas lembaga. Contoh di kegiatan non litigasi kita, kalau litigasi sudah tahu semua karena di pengadilan, apa pengadilan negeri, apa pengadilan negara, apa agama, apa ditun, apa tipikor dan sebagainya. Tapi kalau terkait dengan non litigasi banyak. Jadi ada penyuluhan hukum, ada pemberdayaan masyarakat, ada konsultasi hukum. Ini loh. Kemudian ada ya trafficking, perdagangan. Ini legal ini loh. Ada perlakuan-perlakuan seperti ini. Ini kenyataan. LBH melakukan penelitian di Cilacap. Yang ini maka kita waktu itu menginisiasi adanya peraturan daerah Perda Perlindungan Buruh Migran. Kalau tidak salah Cilacap sudah punya ya. Coba cari saya. Waktu itu kita sempat ketemu dengan stakeholdernya LBH, langsung dengan kepala kantor imigrasi, kemudian dari kejaksaan, dari legislatif, dari eksekutif kita ada. Langsung mas. Nah, waktu itu saya tanya kepada kepala kantor imigrasi, sampaikan, Pak kepala kantor, waktu itu kebetulan saya ada acara di kantor imigrasi. Saya temukan fakta. Saya ketemu dengan anak-anak, saya tanya umurnya berapa, 14. Dia katanya mau bekerja di Singapura. Katanya Singapura itu 21 tahun. Jawabnya dia umurnya di